Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama talkshow saya, yaitu berbincang-bincang tentang pemasaran online atau marketing online secara abstrak dengan mata kuliah dasar manajemen dosen pengampu Bu Delvianora SPTMT. Ya, mari sama-sama kita doakan beliau semoga diberi kesehatan untuk mendidik calon-calon generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Baiklah, saya Arman Syahprata Marubis, Prodi Peternakan, NPM 10 16 15 4231 007. Baiklah, di sini saya akan berbincang-bincang tentang pemasaran online. Tentunya saya tidak sendiri di sini, dengan kawan-kawan saya, yaitu ada saudari Jonita Ceciliawati dan saudara Patrologi. Jadi sesuai perbincangan tadi, apa itu pemasaran online? Jadi pemasaran online itu mengenal pemasaran secara sederhana atau pemasaran digital yang dapat diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Jadi menurut saudara Patrol, pemasaran online itu? Menurut saya, pemasaran online itu biasanya produk yang ditawarkan secara digital. Jadi gini, kita bisa memasarkan pemasaran online atau produk secara media sosial atau dan sebagainya. Jadi itu menurut saya. Jadi lantas lebih mudah mana, pemasaran online atau secara langsung begitu? Biasanya menurut saya itu pemasaran online yang lebih cepat dan lebih simpel gitu ya. Oke. Dari saudari Cecil, jadi pemasaran online itu bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya, dalam waktu sekarang yang di era digital yang sangat canggih, di mana-mana orang itu sudah pasti punya genggam HP, ya kan, atau punya ponsel. Apalagi di zaman sekarang ini sudah mencukupi aplikasi-aplikasi yang bisanya tentu kita pilih. Di situ kan seperti aplikasi Oren atau segala macam gitu. Di aplikasi itu kan kita tidak harus harus milih harga atau kualitas. Kita kan di situ bisa milih. Ada yang sesuai review, ada yang tergantung harga. Jadi menurut saya ada bagusnya juga itu dalam aplikasi online ini untuk berbelanja atau segala macam. Apalagi terutama saya sebagai perempuan, ya kan. Dan kalau menurut saya ada kurangnya juga dalam aplikasi online ini. Seperti kayak kalau seandainya kita membutuhkan dalam jangka waktu yang cepat nih, ya kan. Seperti kita dalam jangkauan jauh daerah Jambi ini kan tidak harus datang dalam 3 hari atau 4 hari itu kan. Pasti ada ekspedisinya lagi dalam seminggu. Nah, kita kan nggak bisa itu ngandelin aplikasi itu untuk dalam jangka waktu yang cepat. Otomatis kita kan beralih juga pada seperti toko-toko pada biasanya, ya kan. Itu menurut saya kekurangan dari aplikasi online ini atau belanja online ini. Jadi setelah saya analisa, ini ada beberapa jenis saluran yang dapat digunakan dalam melakukan pemasaran online, yaitu satu salurannya media sosial, yang kedua search engine optimization atau SEO, yang ketiga ada email pemasaran, yang keempat itu ada search engine marketing, yang kelima itu ada lead generation, yang keenam itu ada pemasaran afiliasi, yang ketujuh itu influencer marketing,
Dan juga yang ke-8 ada pemasaran online. Jadi pemasaran online itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kelebihan pemasaran online itu yang pertama buka 24 jam, yang kedua mudah untuk mendapatkan sesuatu, yang ketiga proses perbandingan harga dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, yang keempat low investment atau untuk membuka toko online biasanya modal yang diperlukan sangat jauh terjangkau daripada harus membuka toko konvensional. Jadi dari saudara patrologi, menurut Anda itu kelebihan pemasaran online itu bagaimana kalau menurut Anda? Jadi menurut saya kelebihan dari pemasaran online itu menghematkan biaya dan mempercepatkan waktu. Biasanya setiap hari kan bisa dilihat di HP, pesan lagi. Jadi cepat, mencepatkan waktu, singkat padatnya, dan menghematkan biaya. Biasanya kalau secara langsung kan habiskan perjalanan kan jauh gitu. Tapi kalau cara yang menghematkan biaya itu pemasaran online itu bisa dikirim atau pesan ke sini. Mungkin itu ada. Baik, dari saudari Cecil. Jadi menurut Anda itu bagaimana kelebihan pemasaran online itu? Kalau menurut saya di pemasaran online ini tentunya semuanya hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya pastinya. Nah kalau menurut saya pemasaran online ini kelebihannya itu yang sesuai saya bilang di awal tadi ya. Pertama kita tidak harus langsung datang ke tempat gitu kan, bisa dari rumah. Kan sekarang aplikasi sudah banyak untuk melihat yang mau kita lihat gitu kan, yang kita butuhkan saat itu. Kalau yang kedua, kita dari segi pemasaran online ini kita bisa berbisnis di mana saja, tidak harus sesuai pakai tempat ya kan, tidak harus mempunyai kayak ruko atau gedung. Kalau pemasaran online ini itu kalau menurut saya. Baik, jadi dibalik kelebihan pemasaran online ini ternyata ada kekurangannya. Ya itu apa saja kekurangannya? Itu yang pertama enable cash and carry, yaitu barang yang dibeli lewat toko online tidak langsung sampai, bahkan harus menunggu beberapa jam atau beberapa hari sesuai dengan letak toko tersebut. Kemudian yang kedua, informasi tentang produk hanya berupa teks dan gambar, jadi tidak berwujud ya. Kemudian yang ketiga, hanya menjangkau kalangan yang tahu internet. Yang keempat, bagi sebagian orang biaya internet itu mahal. Kemudian yang kelima, tingkat keterbacaan hanya 50%, selebihnya mengabaikan. Jadi menurut saudara patron ini kekurangan yang ada tadi itu bagaimana? Jadi pada kekurangan permasalahan pemasaran online ini ada salah satunya belum Anda sebut, yaitu kerentanan terdapat segala kegiatan bisa jadi penipuan, bawaan atau berita-berita Sesuai tidak ya. sesuai ya. Dan ada lagi salah satunya bayar duluan, bukan apa COD bukan. Iya. Ya, Pakai itu kan aplikasi. pakai aplikasi. Jadi uang sudah diantar, barangnya datang gitu. Barangnya datang, nah, itu kan takutnya dari akibatnya. Mungkin itu saja. Baik, dari saudari Cecil mungkin ada. Kalau menurut saya yang Anda sebutkan, jadi itu 90% pasti benar dong ya kan. Iya. Dari jangka waktu kan tidak harus dalam waktu yang cepat. Kadang kita butuh cepat tapi tidak bisa kita patokkan karena kan ekspedisi yang mengirimnya itu juga tentunya bukan paket kita sendiri dong. Mas ada orang lain. Nah,
Itu yang menurut saya kekurangannya, yaitu kita tidak bisa dalam waktu cepat. Yang kedua juga tidak ada juga sebagian orang yang tidak mengenal internet, jadi kan tidak memadai untuk dalam pemasaran online ini kan. Dan ada juga orang ini kan masih juga ada yang suka secara offline atau langsung ke toko gitu kan, karena takut yang dibilang patron tadi ya, tidak sesuai ekspektasi atau penipuan tersebut begitu. Baik, jadi internet ini kan semakin lama semakin berkembang. Iya, pasti. Jadi efeknya itu pada anak-anak muda, terutamanya yang masih sekolah sekarang, itu sangat luar biasa. Jadi menurut saudara Patron, itu efek internet bagi anak sekolah itu bagaimana? Dalam menggunakan internet ini dapat akibat untuk anak muda misalnya kan, Iya. anak-anak dan sebagainya. Yang contohnya saat zaman sekarang kan ada game apa itu judi gitu kan, itu kan haram dan barang itu tidak baik. Jadi kita harus menghindari dari situ. Dan ada juga, maaf dibilang, ada yang menggunakan internet sekarang kan zaman sangat canggih, bisa membukakan video-video yang tidak seronok gitu. Tidak seharusnya dilihat ya. Tidak seharusnya dilihat. Itu lagi. Baik, mungkin dari saudara Cecil, apa efek pengaruh internet pada anak zaman sekarang? Itu sangat berpengaruh banyak. Di lain sisi ada juga bagusnya untuk anak-anak ya, kayak di dalam aplikasi atau digital sekarang ini itu kan ada YouTube yang bisa untuk belajar, dan juga untuk kayak aplikasi-aplikasi yang bisa untuk belajar. Cuman karena pengaruh yang kuat tadi seperti yang dibilang sama saudara Patron tadi, seperti game atau seperti kegiatan yang tidak seharusnya dilihat, bisa dilihat di HP-nya atau di era digital sekarang ini. Jadi menurut saya kalau dibilang pengaruh buruk juga ada, kalau pengaruh jelek dari ini juga ada. Karena zaman sekarang kan apa-apa ini semakin canggih ya kan. Nah, itu aja sih dari saya. Jadi dalam pemasaran online itu ada strateginya, yaitu strategi yang pertama dalam pemasaran online itu ada konten marketing, yaitu strategi pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, melibatkan target audiens yang jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Kemudian strategi pemasaran yang kedua itu ada mobile marketing, yaitu strategi pemasaran digital multi saluran yang ditujukan untuk menjangkau target audiens di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya. Kemudian strategi pemasaran yang ketiga itu ada continuous marketing, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan di media sosial. Yang keempat itu strategi pemasaran visual marketing, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan grafik, gambar, video atau materi visual lainnya untuk memasarkan produk atau layanan yang kita inginkan. Dan selanjutnya itu ada strategi pemasaran integrated digital marketing, yaitu strategi pemasaran menggunakan perencanaan, eksekusi, koordinasi, dan pengukuran dari semua kegiatan komunikasi yang ditujukan kepada konsumen, karyawan. Kemudian strategi pemasaran online itu ada yang namanya personalis marketing, yaitu strategi pemasaran secara personal sehingga produk yang ditawarkan kemungkinan besar memang dibutuhkan oleh target audiens dengan pendekatan berdasarkan ilmu grafik. Jadi proses ini membuat calon konsumen Anda merasa
lebih dihargai karena pendekatan yang personal. Selanjutnya itu ada yang namanya konten. Jadi konten ini merupakan salah satu bagian strategi pemasaran online yang penting dalam bisnis online. Hal ini karena konten dapat mempengaruhi banyak pengguna media sosial atau netizen yang akan mempengaruhi pendapatan penjual. Jadi di sini ada tips cara membuat konten yang viral itu bagaimana. Itu yang pertama, bisa dengan memulai dari kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, tambahkan gambar atau foto. Yang ketiga itu gunakan hashtag. Yang keempat, publish di waktu yang tepat. Yang kelima itu tambahkan tombol share. Kemudian yang terakhir mengenai analisis media promosi pemasaran online pada perusahaan jasa. Jenis-jenis media yang populer digunakan pada saat ini itu yang pertama ada Facebook, kemudian Twitter, Instagram, Kaskus, blog, email marketing, YouTube. Kemudian ada yang namanya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Traveloka, Agoda, Tiket.com. Dari analisa yang saya sampaikan tadi bersama kawan-kawan saya, jadi bahwa strategi pemasaran secara online itu memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun di balik kelebihan dan kekurangannya, strategi pemasaran ini memiliki dampak yang luar biasa bagi kelangsungan perputaran roda operasional baik dalam perusahaan maupun usaha perseorangan. Dan tentunya kita sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan yang tak luput dari kesalahan maupun dosa, sangat sukar untuk memaksimalkan itu semua. Namun lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan pernah beralasan pada diri kita sendiri, karena di setiap ada usaha pasti ada jalan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dikoreksi, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.